Kamu ganti baju Ra? Tanya Andin. Iya Kak. Tadi tuh aku tembus, Kak, jawab Amara. Oh pantas kamu ganti baju, ucap Andin. Dia menikmati makanannya. Apalagi ditemani keluarga makin nikmat. Tapi bajumu yang sekarang lebih kece, Ra, ucap Hanum. Makasih Mbah Hanum, sahut Amara senang dipuji Hanum. Sahabatnya Andin itu tersenyum manis. Aku mau ambil minum dulu, ucap Andin. Aku aja yang ambil Ndin. Aku juga mau ambil minum, sahut Hanum. Andin mengangguk. Hanum bangun dari kursi. Dia meninggalkan mereka berdua. Kak, ngundang Dokter Aldi? Tanya Amara. Iya. Tapi katanya gak bisa datang. Lagi ada acara keluarga di rumahnya, jawab Andin. Amara menghentikan makannya. Dia masih ingat hari di mana dia mengembalikan cincin milik Dokter Aldi. Acara apakah? Tanya Amara. Gak tahu. Mungkin acara pengajian, jawab Andin menebak-nebak. Dia juga tidak tahu pasti. Oh, ucap Amara. Dia kembali makan. Kamu suka sama Dokter Aldi? Tanya Andin. Amara terkejut dengan pertanyaan kakaknya. Enggak lah. Aku mau fokus sama karirku dulu, jawab Amara. Dia belum berpikir untuk serius dengan siapapun. Andin mengangguk paham. Sementara itu, Hanum menghampiri tempat botol-botol air mineral ditempatkan di sana. Dia berpapasan dengan Irwan, sekretarisnya Albert. Kamu sekretarisnya Tuan Albert kan? Hanum masih ingat waktu Albert masih sering ngapelin Andin. Sekretarisnya itu selalu ikut. Iya. Kamu manajer kafenya Nona Andin kan? Sahut Irwan. Hanum mengangguk. Irwan memperhatikan Hanum. Dari pertama bertemu Hanum sangat ramah dan baik. Dia juga tidak neko-neko seperti wanita di luar sana. Datang sendiri? Tanya Irwan. Iya. Kamu? Hanum bertanya balik. Sendiri, jawab Irwan. Hanum tersenyum malu-malu. Mau ambil minum? Tanya Irwan. Hanum mengangguk. Irwan mengambil beberapa botol air mineral yang ada di atas meja. Dia memberikan pada Hanum. Makasih, ucap Hanum. Irwan mengangguk. Hanum pamit lalu dia meninggalkannya. Kembali duduk bersama Andin dan Amara. Hanum memberikan botol air mineral untuk Andin maupun Amara. Makasih Mbah Hanum, ucap Amara. Hanum mengangguk. Susah, ucap Andin. Dia kesulitan membuka tutup botol air mineral di tangannya. Ini aja Ndin. Punyaku udah dibuka. Hanum menyodorkan botol air mineral yang sudah dia buka tapi belum diminum. Andin mengangguk. Dia menerima botol air mineral di tangan Hanum. Makasih ya Num, ucap Andin. Hanum mengangguk. Andin ingin meminum air di tangannya tapi mendengar Amara kepedesan, dia memberikan botol air mineralnya pada adiknya. Makasih Kak, ucap Amara. Lidahnya benar-benar sudah kepanasan. Andin mengangguk. Amara segera meminum air yang diberikan kakaknya. Sedangkan Andin mengambil botol air mineral milik Amara yang belum dibuka. Dia memutar tutup botolnya lalu meminum air tersebut. Siapa tuh Ndin? Hanum menunjuk ke arah dua orang yang datang. Itu Ibu Desi dan Tika, jawab Andin. Keluargamu juga? Tanya Hanum. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan Ibu Desi dan Tika. Bukan. Tapi keluarganya almarhum Nadia. Istri pertamanya Mas Albert, jawab Andin. Dia juga mengundang mereka untuk datang ke acara 4 bulanan ini. Biar bagaimanapun mereka masih keluarganya. Oh, ucap Hanum. Andin yang sudah selesai makan menghampiri Ibu Desi dan Tika. Begitupun Albert dan Ibu Endang. Mereka beramah tamah dengan kedua tamu yang baru datang itu.
Andin, lucu banget perutmu. Jadi pengen hamil juga, ucap Tika sambil mengelus perut Andin. Kapan? Ditunggu undangannya, sahut Andin. Insya Allah bulan depan. Aku mau nikah, jawab Tika. Alhamdulillah. Ikut seneng dengernya Tika, ucap Andin. Dia memperhatikan wajah Tika berseri-seri. Aura calon pengantin baru terpancar di wajahnya. Amara. Terdengar suara orang berteriak menyebut nama Amara. Seketika Andin dan beberapa orang yang di sana menoleh ke arah sumber suara. Mereka terkejut melihat Amara tergeletak di bawah. Bibirnya berbusa. Amara dilarikan ke rumah sakit. Dia segera mendapatkan penanganan. Untung Amara selamat. Dia harus dirawat untuk sementara waktu di sana. Andin dan keluarganya sudah ada di sana. Mereka ikut panik dan khawatir. Hanya Ibu Endang yang tidak ikut. Dia menutup acara yang ada di rumah. Kata dokter apa Pak? Andin bertanya pada bapaknya. Amara keracunan, jawab Pak Ibrahim. Keracunan. Andin dan yang lainnya terkejut mendengarnya. Apa keracunan jengkol ya Pak? Ucap Ibu Titin. Sepertinya bukan Bu. Kemungkinan sejenis zat kimia, sahut Pak Ibrahim. Albert dan Roy memikirkan sesuatu. Tadi di tempat acara Amara baik-baik saja. Tiba-tiba dia keracunan saat dia sedang makan. Apa ada yang sengaja menaruh racun dan termakan oleh Amara? Ucap Roy. Dia merasa kejadian ini sengaja direncanakan oleh seseorang. Bukan sebuah kebetulan. Bisa jadi. Karena racun dari zat kimia tidak mungkin ada pada makanan yang disajikan. Ada banyak orang yang makan di acara. Kalau memang ada racun pada makanan yang ada di prasmanan seharusnya bukan Amara saja yang keracunan, sahut Albert mengamati kejadian di sana. Siapa dan apa tujuannya? Tanya Roy. Kalau benar ada yang sengaja meracuni Amara pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin asal meracuninya. Albert terdiam. Dia pun tak mengerti siapa dan mengapa orang itu menargetkan Amara. Keadaan Amara gimana Pak? Tanya Ibu Titin sambil memperhatikan putrinya yang tengah tertidur di atas ranjang pasien. Amara masih terlihat lemas. Wajahnya saja pucat. Amara baik-baik saja. Tadi dokter sudah memberikan obat. Dia harus beristirahat dan mendapatkan perawatan sampai sembuh, Bu, jawab Pak Ibrahim. Ibu Titin dan Andin mengangguk. Din, kamu pulang aja. Biar bapak dan ibu yang jaga Amara di sini, ucap Ibu Titin. Dia tahu Andin sedang hamil. Tidak baik kalau Andin kecapean. Apalagi berada di sana cukup lama. Andin mengangguk. Kalau ada apa-apa hubungi kami ya Pak, Bu, pesan Albert. Amara sudah seperti adiknya sendiri. Dia juga khawatir dengan keselamatan Amara setelah kejadian tadi. Iya nak Albert, sahut Pak Ibrahim. Albert menghampiri Roy yang masih di sana. Kamu di sini aja Roy, jaga Amara, ucap Albert. Roy mengangguk. Dia memang harus berada di sana sampai Amara sembuh. Bu, aku pulang dulu, insya Allah besok kesini lagi, ucap Andin. Ibu Titin mengangguk. Andin memeluk ibunya. Mencium tangannya lalu pergi meninggalkan ruangan itu bersama suaminya. Bu, Bapak ke bawah dulu, ucap Pak Ibrahim. Dia ingin membeli air minum untuknya. Dan beberapa camilan untuk istrinya. Iya Pak, jawab Ibu Titin. Di dalam ruangan tinggal Ibu Titin, Roy dan Amara. Roy terlihat khawatir. Dia tidak tahu kenapa jadi begini. Padahal acara pengajian 4 bulanan tadi berjalan lancar. Pengamanan juga ketat. Tidak ada orang asing masuk.
Hanya keluarga dan tamu undangan yang sudah ditentukan. Ibu, ucap Amara bangun. Tadi dia tidur. Perutnya sakit. Sekarang sudah lumayan enak kan? Nak. Ibu Titin mendekat. Dia mengelus pipi Amara. Bapak kemana? Amara tak melihat bapaknya di sana. Bapak turun. Perutmu gimana? Jawab Ibu Titin masih khawatir meski putrinya sudah ditangani dengan baik. Alhamdulillah, udah lumayan membaik Bu, jelas Amara. Dia tidak tahu kenapa bisa keracunan. Semuanya menakutkan saat tadi dia kesakitan. Alhamdulillah, ucap Ibu Titin. Dia bersyukur putrinya selamat. Tidak terjadi sesuatu yang membahayakannya. Ra, tadi kamu makan apa? Roy bertanya. Dia sangat khawatir pada Amara. Biar bagaimanapun Amara sahabat baiknya. Makan nasi sama rendang, capcay, bebek rica-rica, sama mie goreng. Itu doang, jawab Amara. Tidak ada yang aneh. Roy juga tadi makan makanan yang dimakan Amara. Kamu makan yang lain gak? Kayak buah atau kue? Roy bertanya lagi. Mungkin dari makanan yang lain racun itu berasal. Enggak, jawab Amara. Dia belum sempat menikmati makanan lain. Hanya makanan pokok saja. Minuman? Roy bertanya. Aku cuma minum air putih doang, jawab Amara. Dia mengingat kembali kejadian tadi. Begitu cepat dan singkat. Roy memikirkan jawaban Amara. Dia harus tahu dari mana racun itu berasal. Apa dari minuman yang aku minum ya? Tanya Amara. Air putih yang kamu minum. Roy bertanya balik. Iya. Tadi tenggorokanku panas dan sakit setelah minum air putihnya, jawab Amara. Tidak salah lagi air putih yang diminum Amara ada racunnya. Roy. Amara memanggil. Roy pergi ke sudut ruangan. Dia menelpon Albert lalu memberitahu apa yang tadi dia bicarakan dengan Amara. Kamu punya musuh? Tanya Roy. Punya, jawab Amara. Ibu Titin tampak khawatir. Baru kali ini terjadi masalah yang serius pada Amara. Padahal putrinya tidak pernah neko-neko. Siapa? Roy bertanya. Kamu, jawab Amara. Kau menuduhku meracunimu. Roy langsung emosi. Meski dia begajulan tak pernah sekalipun dia berniat untuk meracuni Amara. Wanita cantik itu tertawa. Dia hanya bercanda. Jangan marah. Aku cuma bercanda, ucap Amara. Roy terdiam. Dia justru khawatir dengan keselamatan Amara setelah kejadian tadi. Bisa saja Amara ditargetkan oleh seseorang. Roy, makasih ya udah nolongin aku dan membawaku ke rumah sakit, ucap Amara. Tadi Roy yang membopongnya dan sempat terkena muntahan busa dari mulutnya. Iya, yang penting kau baik-baik saja, sahut Roy. Amara tersenyum padanya. Roy yang dia pikir menyebalkan dan banyak masalah ternyata tidak seburuk itu. Drit, drit, drit. Suara ponsel milik Roy bergetar. Laki-laki tampan itu mengambil ponselnya dan melihat panggilan yang masuk. Papi, gumam Roy. Perasaannya semakin tak enak melihat panggilan dari ayahnya. Aku keluar dulu, ucap Roy pada Amara. Iya. Amara menjawab. Roy keluar dari sana. Dia mencari tempat yang sepi di ujung lorong dekat jendela kaca. Dia menerima panggilan dari ayahnya. Ada apa kau menelponku? Terdengar suara tawa dari Tuan Iskandar. Tawa yang membuat Roy khawatir. Aku sudah tahu siapa wanita yang sedang berhubungan denganmu. Wanita yang membuat kau menolak perjodohan yang sudah kurencanakan. Roy terlihat panik dan cemas.
Dia takut semua ini rencana ayahnya. Apa maksudmu? Roy, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kau begitu mesra dengannya. Kau tahu aku tidak bisa setia. Bisa saja yang kau lihat itu wanita ke-10. Jadi percuma saja. Roy. Tuan Iskandar marah. Aku tidak peduli dengan wanita yang kau bicarakan. Aku masih memiliki banyak wanita lain yang lebih cantik. Jadi jangan berpikir wanitaku hanya itu saja. Kau salah sangka Pak Tua. Roy langsung mematikan ponselnya. Dia tidak ingin bicara lagi. Wajahnya terlihat khawatir dengan amarah. Apa ini rencana papi? Ucap Roy. Ayahnya bisa saja merencanakan semua ini. Apa mungkin ayahnya pernah melihat dia jalan dengan amarah? Roy kembali ke ruang rawat inap. Dia belum masuk baru mengintip dari celah pintu yang dia buka sebagian. Dia melihat Amara sedang berbicara dengan kedua orang tuanya. Sepertinya aku harus menjauhi Amara. Aku tidak ingin papi menyakitinya, ucap Roy. Kalau dia terlihat dekat dengan Amara, nyawa Amara bisa saja dalam bahaya. Roy tidak ingin itu terjadi. Roy tidak jadi masuk. Dia meninggalkan rumah sakit. Roy, kemana? Amara memperhatikan pintu. Dari tadi Roy belum juga kembali. Kau yakin ini perbuatan tua bangka itu? Albert bertanya setelah Roy tadi menjelaskan. Iya. Siapa lagi? Kau tahu kan tua bangka itu akan melakukan apa saja demi keinginannya tercapai, jawab Roy. Albert terdiam. Dia kembali memikirkan kronologis yang terjadi di lapangan. Kalau Amara keracunan minuman berarti ada yang menaruh racun dalam minuman, ucap Albert. Roy hanya diam. Dia tidak terlalu mendengarkan ucapan Albert. Kata Andin, minuman itu dari Hanum, dan Hanum dapat dari Irwan, sambung Albert. Sudah pasti sabotase dari tua bangka itu. Dia yang mengatur semuanya. Kemungkinan botol air mineral itu sudah dimasukkan racun di dalamnya, sahut Roy. Albert terdiam. Kalau memang dimasukkan racun seharusnya Irwan dan Hanum orang yang paling bertanggung jawab. Aku akan pergi, ucap Roy. Pergi kemana? Albert heran. Padahal baru saja Roy bahagia berkumpul dengan keluarganya. Aku tidak ingin tua bangka itu menyakiti kalian, jawab Roy. Sebenarnya dia bahagia bisa bersama keluarganya tapi dia tahu ini akan membahayakan mereka semua. Kita akan bersama-sama menghadapinya, ucap Albert. Dulu dia sangat membenci Roy tapi setelah dia tahu Roy seperti apa, dia kasihan dan simpati padanya. Dia sudah banyak berkorban untuk keluarganya. Kau tidak tahu seperti apa tua bangka itu kalau dia sudah memiliki keinginan, ucap Roy. Terus kau menyerah, sahut Albert. Aku ingin kalian bahagia. Sebelum aku datang pun kalian sudah bahagia. Justru kedatanganku akan merusak semuanya, jawab Roy. Wajahnya terlihat murung. Dia baru merasakan hangatnya sebuah keluarga. Tapi sepertinya dia tidak ditakdirkan untuk bersama mereka. Roy, ucap Albert. Terima kasih atas kebahagiaan yang sudah kalian berikan padaku. Aku senang bisa bersama kalian. Banyak kenangan yang tidak akan pernah aku lupakan, ujar Roy. Ingin rasanya bersama mereka tapi tak bisa. Dia tahu ini yang terbaik. Aku akan melawan tua bangka itu, ucap Albert. Pikirkan keselamatan Andin dan anak-anakmu. Kau tahu seperti apa tua bangka itu. Jangan korbankan mereka. Cukup aku saja yang berkorban, sahut Roy. Albert terdiam. Kasihan Roy harus kembali berkorban dan menjauh. Aku titip Kenzo. Aku belum bisa berada di sisinya, ucap Roy. Albert mengepalkan tangannya.
Roy bangun. Dia meninggalkan rumahnya Albert. Kalau Hanum kayaknya gak mungkin sengaja meracuni Amara. Air minum itu kan tadinya untukku, ucap Andin. Albert terdiam memikirkan ucapan istrinya. Dan Hanum juga gak mungkin meracuniku. Aku kenal Hanum, Mas. Dia sahabat baikku. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu, sambung Andin. Hanya ada dua orang yang kemungkinan menaruh racun. Hanum atau Irwan, ucap Albert. Andin menatap suaminya. Dia tahu Albert khawatir dengan keselamatan Andin dan keluarganya. Aku akan temui Irwan, ucap Albert. Andin mengangguk. Mulai besok dan seterusnya kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu siapa yang sedang bermain di sini, ucap Albert. Iya, sahut Andin. Albert mencium kening istrinya. Yang dia khawatir itu Andin dan anak-anaknya yang selalu jadi sasaran. Siapa dia? Apa si tua bangka? Batin Albert. Mas. Andin menjerit. Kenapa? Albert panik. Anak kita main-main lagi, jawab Andin sambil memegang perutnya. Albert antusias. Dia memegang perut buncit Andin. Merasakan setiap gerakan yang ada. Iya sayang. Gerak lagi. Lucu, ucap Albert senang. Andin tersenyum manis. Aku hanya mengambil botol air mineral yang ada di meja bos. Hanum saksinya. Aku tidak meletakkan apapun di dalam botol. Hanya mengambil saja, ucap Irwan. Albert terdiam. Irwan terlihat bingung. Entah kenapa dia jadi dicurigai. CCTV gimana bos? Tanya Irwan. Sudah dicek. Tidak ada yang mencurigakan, jawab Albert. Kalau ini direncanakan untuk Amara. Kemungkinan dari awal botol itu untuk Amara. Bukan dari Hanum ke Nona Andin sampai ke Amara. Kalau seandainya Hanum yang minum tentu Hanum yang keracunan. Dan kalau Nona Andin yang minum tentu Nona Andin yang keracunan, begitupun seterusnya. Tidak jelas targetnya bos, jelas Irwan. Albert juga berpikir yang sama. Entah siapa yang ditargetkan karena air minum itu awalnya ingin diminum oleh Hanum. Apa mungkin Hanum, bos? Tapi rasanya tidak mungkin. Hanum sangat baik dan setia pada Nona Andin, ucap Irwan. Albert hanya diam. Dia teringat ucapan Roy. Kalau semua ini ulah ayahnya. Kenzo. Dava melihat di dalam kandang ulat-ulat mereka sudah menjadi kupu-kupu. Kenzo masih duduk di teras. Dari tadi dia diam saja. Kepompong sudah jadi kupu-kupu, sambung Dava. Kenzo tak antusias. Padahal kemarin dia begitu ingin kepompongnya jadi kupu-kupu. Kenzo, kupu-kupunya lucu, ucap Dava. Anton dan Sobri memperhatikan Kenzo. Tak seperti hari biasanya. Kenzo terlihat diam saja.